Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan langsung saja kita kaji kitabnya tanpa memperpanjang pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Ibamit on Air, kemarin kita membahas tentang waktu membaca Al-Quran sampai khatam. Ada yang membaca Al-Quran 1 bulan khatam sekali. Ada yang 1 bulan khatam 4 kali. Ada yang 1 pekan khatam sekali. Ada yang macam-macam. Nah, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakot kariha lan teman-teman gedeng sopo jamaatun golokane ulama minal mutaqaddimin saking ulama kang biyen-biyen kabeh al khotma ing ngatamake Quran fi yaumin ing dalem sedina wa lailatin lan sewengi. Dari riwayat-riwayat yang kemarin sudah kita bahas, sebagian golongan ulama terdahulu itu tidak suka dengan orang yang membaca Quran sehari semalam bisa khotam. Jadi membaca Al-Quran kok khotam sehari semalam itu tidak disukai oleh para golongan jamaah yang dulu-dulu. Golongan ulama yang dulu-dulu tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena Rasul pernah bersabda, wa yadululan nuduhake alaihi ing ngatasi perbuatan tidak suka apa mar hadis rawainahu kang riwayatake sapa ingsun ing mabil asanidi lan pira-pira sanad as-sahihati kang sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhuma an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ulama-ulama terdahulu DN acara khataman Quran sedino. Sekarang kan marak acara-acara simaan Quran khatam sehari, simaan Quran khatam sehari, kan sekarang marak. Dulu enggak ada. Dulu enggak ada kok khataman Quran sehari, itu enggak ada. Karena kenapa? Ada hadisnya Rasulullah begini. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalla min salasin. La yafqahu ora bakal dadi pinter, ora bakal dadi alim fikih, ora bakal ngerti maksude sapa man wong qara kang maca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi aqalla ing dalem luweh setitik min salasin katimbang 3 dina. Dawe Kanjeng Nabi, tidak akan menjadi alim fikih, tidak akan menjadi pintar, tidak akan mengerti maksudnya orang yang membaca Al-Quran khatam di bawah 3 hari. Ini hadisnya Rasulullah. Nah, dari hadis ini makanya para ulama jamaah golongan-golongan ulama terdahulu tidak suka atau tidak melakukan membaca Al-Quran khotam sampai sehari semalam, tidak. Minimal 3 hari. 3 hari, 3 malam baru khotam. Nah, kalau melihat hadis ini ya memang ada benarnya, Melihat hadis ini, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min salatin, tidak akan bisa mengerti maksudnya
Quran, seseorang yang menghatamkan kurang dari 3 hari. Kalau melihat kenyataan, memang kayak gitu kenyataannya. Seseorang yang membaca Al-Quran bisa khatam sehari semalam, itu rata-rata tidak mengerti maksudnya. Hanya sebatas membaca saja. Hanya sebatas lafadznya saja. Tidak mengerti maksudnya. Bagaimana bisa mengerti maksudnya? Wong bacanya aja kayak kilat kok. Selesai. Makanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan yang lain dari Amr bin As, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min thalathin. Tidak akan bisa paham seseorang yang membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari. Makanya saya itu sering sering ditanya oleh teman-teman, Pak Ustadz, dengan kok jarang mengadakan simaan Quran sehari semalam khatam. Saya katakan, saya senang menghatamkan Quran itu sebulan sekali atau 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, jadi sehari itu biasanya 10 juz atau 3 hari sekali. 3 hari sekali 10 juz. Rata-rata anak-anak itu sehari 10 juz. Nanti besoknya 10 juz, besoknya lagi 10 juz. Kenapa? Melihat dari hadisnya Rasulullah ini, saya pikir-pikir memang ada benarnya. Orang yang membaca Al-Quran, khatamnya kurang dari 3 hari, 2 hari, 1 hari khotam, sehari semalam khotam, itu rata-rata tidak paham dengan apa yang dibaca. Rata-rata, ya tidak semuanya. Makanya Rasul bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan mengerti maksudnya seseorang yang membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari. Wa amma waqtal ibtidai wal khatami anapun utawi wa amma waqtul ibtidai wal khatami anapun utawi waktune ngawiti lan ngatami iku fahuwa mongko utawi waktu iku ila khiyaratil qari, dikongkon milih sing maca. Jadi kalau untuk mengawali membaca, untuk mengkhatami Al-Quran, itu waktunya tergantung yang disenangi orang yang baca. Pamane jamaah iwami senengane khotaman pas maghrib, senengane khotaman subuh, terserah. Fa ing kana mongko lamun ono sapa qori iku miman saking wong yahtamu kang ngatamne sapa man fil usbu'i ing dalem seminggu marotan selawan saambalan, faqad kana Utsman yabtadi lailatal jum'ah wa yahtamu lailatal khamis. Sayyidina Utsman bin Affan itu rata-rata beliau membaca Al-Quran itu seminggu khatam sekali. Jadi sehari kurang lebihnya 5 juz. Sehari itu kurang lebih 5 juz. Itu Sayyidina Utsman. Jadi seminggu khatam. Fa in kana mimman yahtamu fil usbu'i marratan. Apabila orang yang baca Quran itu pengen menghatamkan 1 minggu khatam, faqad kana Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman itu baca Qurannya biasanya rata-rata khatam seminggu sekali.
Yabtadi'u lailatal jum'ah wa yakhtamu lailatal khamis. Biasanya Sayyidina Utsman mengawali baca Al-Quran malam Jumat dan dikhatami malam Khamis. Jadi malam Jumat mulai baca Fatihah, surat Al-Baqarah. Lalu malam Khamis dikhatami, mulai baca ayat surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tuh, berarti Sayyidina Utsman khatamnya seminggu sekali. La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan pernah paham. Artinya seseorang yang membaca Al-Qur'an khatam kurang dari 3 hari. Makanya kenapa ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai itu jarang menghatamkan Quran sehari semalam. Jarang sekali ikut-ikut menghatamkan Quran sehari semalam. Kiai-kiai dulu seperti itu. Karena kiai dulu itu membaca Al-Quran sekaligus dipahami artinya, nggak sekedar maca lafaz itu. Wa qala lan ngendika sapa al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Beliau Imam Ghazali mengatakan al-afdalu ayahtama khatmatan bilail. Menurut Imam Ghazali, yang lebih utama kalau mengkhatami Al-Quran itu di waktu malam. Imam Ghazali mengkhatami Al-Quran itu sebaiknya di waktu malam, wa ukhra bin nahar. Sedangkan bisa juga dikhatami di siang hari. Wa yaj'alu khatmatan nahari yauma isnin fi raqatil fajri au ba'daha. Bisa juga seseorang mengkhatami Al-Quran yang dibacanya itu yang paling bagus hari Senin di sholat subuh atau setelah subuh di hari Senin dikhatami. Umpamanya dengan sebulan khatam sekali umpamanya. Atau setahun khatam sekali, alhamdulillah wong saiki setahun khatam sepisan wis untung-untungan to ya. Maca Quran setahun khatam sepisan wis alhamdulillahirabbil alamin. Apa meneh kok sebulan sekali one day one juz wis apik pol. Tapi yo dingerteni maksude aja mek diwaca tok. Wa yaj'alu lan dadekno sapa wong khatmatal laili lailatal jum'ah fi raqatil maghrib au ba'dahuma. Kalau seseorang mau mengkhatami Al-Quran di malam hari, sebaiknya khatamilah malam Jumat. Setelah di sholat maghrib atau setelah sholat maghrib, liyastakbila supaya madhep apa awalan nahari ing dalam kawitane rahina au khairahu atau akhir rahina. Jadi khatamnya di malam hari supaya menghadapi di siang hari itu nanti dimulai lagi. Bacanya dimulai lagi. Jadi yang paling bagus membaca Al-Quran sampai khotam itu jangan kurang 3 hari. Harus lebih dari 3 hari. Kalau kurang 3 hari, sabda Rasulullah, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan paham, tidak akan mengerti isinya Al-Quran seseorang yang membaca Al-Quran khotam kurang dari 3 hari. Mesti nggak ngerti. Ini Kanjeng Nabi loh yang dawuh. Wes kok gak percaya sama jajal. Orang-orang yang membaca Al-Quran sehari khatam, pasti rata-rata tidak paham dengan apa yang dibaca. Rata-rata. Tenanan, ini sing dawuh Kanjeng Nabi bukan saya. Jadi seandainya nanti, wah Pak Ustadz kok ngelok-ngelok nih. Bukan. Saya menjelaskan hadisnya Rasulullah. La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan pernah mengerti artinya. Faqih itu artinya mengerti. Faqih itu artinya memahami. Tidak akan pernah mengerti dan faham dengan isinya Al-Quran seseorang yang membaca khotam kurang dari 3 hari.
Ini Rasul yang bersabda. Jadi jangan terus nanti menghakimi saya. Pak Ustadz ngelok-ngelok nih sing maca Quran khotam sehari. Tidak. Yang mau khotam sehari silahkan. Yang mau khotam setengah hari juga silahkan. Tetapi hadisnya Rasulullah, Rasul mengklaim bahwasannya seseorang yang membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari tidak akan menjadi faham, tidak akan pernah mengerti isi dari Al-Quran itu sendiri. Kalau menurut saya pribadi, memang saya pikir-pikir memang juga benar. Arek paham kok ngendi lek sedina khotam. Yang lele moco koyok kilat kok. Terus pijilat mah. Gitu loh. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Warawalan riwayatake sapa Ibnu Abi Dawud. Ibnu Abi Dawud ngan Umar bin Murrah At-Tabi'i Al-Jalil radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Umar. Kanu ana sapa ulama-ulama biyen iku yuhibbuna padha demen sapa ulama ayah kama yen to ngatami sapa ulama Al-Qur'an min awalil laili au min awalin nahar. Ulama-ulama dulu itu kalau menghatami Al-Quran, menghatami loh ya, mana jenengan moco seminggu, terus dikhatami ini kapan? Itu seneng kalau ba'da subuh atau ba'da maghrib. Jadi seneng khatamannya itu ba'da subuh atau ba'da maghrib. Itu seperti itu. Wangan Tolhah bin Musarrif At-Tabi'i Al-Jalil Al-Imam kala ngendika sapa Tolhah man khatamal Qur'an ayata sya'atin kanat minan nahari salat alaihil malaika hatta yumsiya. Man utawi sapane wong iku khatama ngatami. Lek ngatami iki lho, lek maca juz 30, lek maca ayat-ayat pendek ngatami sapa wong Al-Qur'an ayata sya'atin atin ing endi-endi wektu kanat ana apa ayah minan nahari saking awan salat mongko nyuwunake rahmat alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yumsiya hingga sore sapa man. Wa ayata sa'atin kanat minal lail salat alaihi al malaika hatta yusbiha. Wa enek wong ngatami Al-Qur'an wengi maka terus akan dimintakan rahmat oleh malaikat sampai subuh. Jadi menghatami Al-Quran itu boleh di siang hari, boleh di malam hari. Yang paling bagus kalau siang di awal pagi, kalau malam di awal malam. Ya bar maghrib atau ba'da isya. Isya awal. Warawaina lan riwayatake sapa ingsun fi musnad Imam Al-Mujamma' ala hifdhihi wa jalalatihi wa itqanihi wa bara'atihi Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas idza wafaqa arikalane nyocoki atau bertepatan apa khatmul Qur'ani ngatami Qur'an awalan nahari ing dalem esuk kawitane awalan laili ing dalem kawitane wengi bar maghrib salat mongko bakal nyuwunake rahmat alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha hingga esuk hingga subuh sapa man. Wa in wafaqan lamun bertepatan apa khatmuhu ngatami Quran akhirul laili ing dalam akhire wengi sebelum subuh salat alaihi al malaika hatta yumsi maka malaikat memohonkan rahmat sampai sore. Hadis riwayat Ad-Darimi hada hasanun ala Sa'ad. Hadis ini adalah hadis hasan. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Pagi hari ini kita membahas tentang membaca Al-Quran sampai khatam dan waktu menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai salah paham loh ya. Membahas tentang berapa durasi waktu untuk membaca khatam Al-Quran dan kapan menghatami Al-Quran.
durasi waktu membaca khatam Al-Quran, membaca khotam sama menkhotami tidak sama loh ya, jangan sampai salah loh. Menkhotami itu membaca akhir surat-surat Al-Quran. Kalau membaca khotam berarti dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Durasi waktu yang bagus untuk membaca khotam Al-Quran minimal 3 hari 3 malam khotam. Minimal. Kalau kurang 3 hari 3 malam sudah khotam, sabdanya Rasulullah, la yafqahu, tidak akan pernah faham dan mengerti maksudnya seseorang yang membaca khotam Al-Quran kurang dari 3 hari. Sekelasnya para ulama, sekelasnya para imam-imam terdahulu, membaca Al-Quran itu minimal 3 hari baru khotam. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabatnya Rasulullah, menantunya Rasulullah, sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah, menjadi khulafaur rasyidin, beliau membaca khotam Al-Quran setiap seminggu sekali. Nah kita ngalim ora, jadi imam yo ora, jadi ulama yo ora, lu aku sedina sewengi khotam. Wah, gaya teman. Dan Sayyidina Utsman saja seminggu. Rasulullah saja menyarankan la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin, tidak akan pernah paham dan mengerti artinya, tidak akan faqih seseorang yang membaca Al-Qur'an khatam kurang dari 3 hari. Makanya sampai sekarang yo ora paham monyet yo maca ngono yo gak paham tenanan. Iki Kanjeng Nabi sing dawuh. Makanya jangan hanya membaca lafadznya, tapi juga harus dimengerti maksudnya. Baca Al-Quran sehari, kalau mampunya 1 juz, alhamdulillah, dibaca, dimengerti maksudnya. Kalau tidak mampu 1 juz, saya menyarankan, saya loh ya, bukan ulama loh ya, ini saya menyarankan kepada jamaah Iwanit MR, sehari bacalah Al-Quran 1 ruku dan mengertilah maksudnya. Kalau Anda tidak mampu sehari 1 juz, bacalah sehari 1 ruku saja. 1 ruku itu di pinggiran Quran itu ada huruf ain itu 1 ruku namanya. Baca itu saja, tapi mengertilah artinya. Insya Allah itu nanti akan menjadi pengobat hati daripada membaca banyak tapi tidak mengerti artinya. Jamaah Iwanit On-Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Kita sambung minggu depan di bab yang berikutnya, yaitu fasal fi awqatil mukhtarati lil qiraah, yaitu membahas tentang waktu-waktu yang dipilih untuk membaca Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Barokah semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.